Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baiklah, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah kimia organik 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kontrol kimia dan kontrol termodinamika pada sintesis senyawa organik. Tempat ini terdiri dari beberapa anggota. Pertama itu Firda Utari dengan NIM 21 sebagai ketua, kemudian Ermawati dengan NIM 002, kemudian Nur Halimah dengan NIM 024, Denora Situmorang dengan NIM 06, kemudian Nadia Kornada Tohiri dengan NIM 07 dan Masita dengan NIM 083. Kemudian langsung saja ke permasalahan yang kita bahas pada diskusi hari ini. Permasalahan pertama itu Nadia Koturunahiri dengan 073 saya sendiri. Yang mana permasalahan berbunyi bagaimana ngaruh suhu rendah dan tinggi pada produk dihasilkan dalam kontrol termodinamika pada tesis senyawa organik dan mengapa demikian. Kepada teman-teman yang ingin menjawab masalah ini, silahkan. Baiklah, saya ingin mencoba menjawab permasalahan dari saudari Nadia. Menurut saya, pengaruh suhu pada kontrol kinetik dan kontrol termodinamik jika pada kondisi temperatur yang rendah, reaksi akan berada di bawah kontrol kinetik. Maka yang terbentuk adalah E0 karena energi aktivasi rendah sehingga mudah terbentuk. Begitupun sebaliknya, apabila kita menggunakan temperatur yang lebih tinggi, reaksi akan berlangsung secara cepat sehingga suatu keseimbangan dapat dicapai dan menghasilkan keton yang lebih stabil. Itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan pada saudari Nadia. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Saudi Ermawati. Di sini saya merasa jawaban dari Ermawati tersebut masih kurang melengkapi dari permasalahan yang telah saya ajukan. Jadi barangkali ada teman-teman yang ingin melengkapi dari kekurangan tersebut. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari permasalahan Nadia Kotrunada. Menurut saya, jika suatu reaksi terjadi pada temperatur tinggi, maka reaksi tersebut bersifat reversibel yang akan membentuk produk yang stabil berupa kontrol termodinamika. Jika temperatur tinggi dan tekanannya juga tinggi, maka akan menggeser kesetimbangan untuk mencegah terjadinya kesetimbangan perlu dilakukan dengan penambahan volume. Tetapi jika suhunya rendah, maka reaksinya tidak dapat diubah karena suhu merupakan faktor yang sangat penting dalam reaksi. Suhu yang tinggi mempermudah pembentukan produk yang stabil. Terima kasih, saya kembalikan kepada Nadia Kotrunada. Baiklah, terima kasih atas jawaban kawan-kawan sudah diberikan. Dari permasalahan ini dapat simpulkan bahwa pada temperatur rendah yang berada di kontrol kinetik yang terbentuk ada E0. Sebaliknya apabila menggunakan temperatur yang tinggi akan berlangsung secara cepat, kemudian sehingga suatu keseimbangan dapat tercapai menghasilkan keton. Dan jika reaksi terjadi pada temperatur tinggi dari reaksi tersebut sifat irreversibel, kemudian karena suhu merupakan faktor yang sangat penting dalam reaksi, suhu yang tinggi mempermudah bentuknya produk yang stabil. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Permasalahan selanjutnya dari Masita dengan NIM 083 kepada Masita, silahkan. Baiklah, permasalahan saya yaitu mengapa kontrol kinetik berlangsung cepat dan kontrol termodinamika mengalami kestabilan. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya? Dipersilahkan.
Baiklah, saya Denora Situmorang akan mencoba menjawab permasalahan dari Mas Ita. Menurut saya, produk kontrol kinetika mempunyai energi aktivitas lebih rendah, sehingga lebih mudah berlangsung. Sementara itu, produk kontrol termodinamika merupakan struktur yang lebih stabil atau mempunyai energi lebih rendah, tetapi mempunyai energi aktivasi lebih tinggi. Nah, kontrol kinetik berlangsung cepat karena reaksi bersifat irreversibel dan reaksi tidak mencapai kesetimbangan. Baik, itu menurut pendapat saya. Baiklah, menurut saya jawaban dari Saudari Denora kurang tepat. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Denora Situmorang. Nah, kontrol kinetik dapat berlangsung cepat itu dikarenakan produk yang dihasilkannya adalah produk tercepat yang bisa terbentuk tanpa memperhatikan kestabilan. Inilah bedanya kontrol termodinamika, mengutamakan produk yang stabil sehingga reaksi akan bolak-balik sampai produk stabil terbentuk yang ditandai oleh tercapainya kesetimbangan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Syita. Baiklah, dari jawaban saudari-saudari, maka dapat saya simpulkan bahwa kontrol kinetika dapat berlangsung cepat dikarenakan produk yang dihasilkannya adalah produk tercepat yang bisa terbentuk tanpa memperhatikan kestabilan. Produk kontrol kinetika mempunyai energi aktivasi lebih rendah dan reaksi bersifat irreversibel dan reaksi tidak mencapai kesetimbangan, beda dengan kontrol termodinamika yang mengutamakan produk yang stabil sehingga reaksi akan bolak-balik sampai produk stabil terbentuk yang ditandai dengan tercapainya kesetimbangan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator atau Nadia Kotrunada. Baik, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Permasalahan berikutnya ini dari Firda Utari dengan 021. Kepada Firda, silakan. Baiklah, permasalahan saya yaitu mengapa jika menggunakan suhu yang rendah saat reaksi berlangsung, konsentrasi yang terbentuk banyak, dan sebaliknya, jika suhu tinggi, konsentrasi yang terbentuk sedikit. Bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya persilahkan. Baiklah, saya ingin mencoba menjawab permasalahan dari Firda Utari ini. Nah, kita tahu bahwa termodinamika itu suhunya tinggi, kemudian reversibel, dan produk utamanya adalah sistem stabil. Sedangkan kinetik itu pada temperatur rendah dan irreversibel, kemudian dia yang dihasilnya dari produk tercepat. Nah, untuk menggunakan suhu rendah saat reaksi berlangsung, konsentrasi yang terbanyak dan sebaliknya. Hal tersebut tujuannya agar yang dihasilkan berupa produk stabil, sebagaimana produk stabil itu merupakan produk yang menjadi produk yang baik pada hasil itu sendiri. Sepertinya cukup dari saya seperti itu. Baiklah, terima kasih Nadia. Menurut saya jawaban dari saudari itu kurang tepat. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baiklah, saya di sini Nur Halimah ingin menambahkan. Baiklah, menurut saya hal itu atau hal tersebut dikarenakan jika menggunakan suhu rendah, maka suatu reaksi, contohnya saja senyawa dalam bentuk larutan nih, maka prosesnya akan menjadi lambat. Inilah yang menyebabkan konsentrasi yang diperlukan banyak. Dan jika memakai suhu yang tinggi atau dinaikkan, akan terjadi tumbukan antar molekul dan produk yang dihasilkan akan menjadi tidak stabil. Nah, oleh sebab itulah, maka suhu harus rendah apabila konsentrasi banyak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Halimah atas tambahan jawabannya. Jadi dapat disimpulkan di mana mengapa
ketika menggunakan suhu yang rendah saat reaksi berlangsung, konsentrasi yang terbentuk banyak dan sebaliknya itu dikarenakan apabila suatu reaksi memiliki konsentrasi yang banyak dan memakai suhu yang tinggi akan terjadi tumbukan antar molekul dan produk yang dihasilkan menjadi tidak stabil. Nah, maka dari itu suhunya harus rendah apabila konsentrasinya banyak. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita lanjut permasalahan berikutnya. Permasalahan berikutnya ada dari Dinora Situmorang dengan NIM 056. Silahkan kepada Nora. Baiklah, permasalahan saya yaitu apa yang menyebabkan hasil produk dengan menggunakan kontrol kinetika irreversibel dan jika menggunakan kontrol termodinamika reversibel. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Saya Nur Halimah ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Dinora. Baiklah, menurut saya apa yang menyebabkan hal itu terjadi itu dikarenakan adanya suhu. Dimana jika kita menggunakan kontrol kinetika, yaitu dia menggunakan suhu yang rendah. Nah, inilah yang menyebabkan dia irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk asal. Dan jika dia menggunakan kontrol termodinamika, dia menggunakan suhu yang tinggi. Dan itulah yang menyebabkan dia menjadi reversible. Terima kasih kepada Saudari Dinora. Baiklah, menurut saya pendapat dari Nur Halimah masih kurang tepat. Adakah dari teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Nur Halimah. Menurut saya jawaban dari Nur Halimah itu sudah benar, karena memang benar ini disebabkan oleh suhu. Karena jika suhunya rendah, reaksi itu akan terjadi dan akan berhenti ketika kekurangan energi. Sehingga dia kembali ke bentuk awal atau irreversible. Dan jika suhu tinggi, dia akan bersifat reversible. Terima kasih. Baiklah, dari jawaban Saudari Halimah dan Firda dapat saya simpulkan bahwa reaksi reversibel ini memerlukan suhu tinggi dan energi agar terjadi reaksi bolak-balik atau reversibel, sehingga pada kontrol termodinamika dibutuhkan suhu yang lebih tinggi. Sedangkan pada kontrol kinetika digunakan suhu yang rendah dan terbentuk produk yang irreversibel karena kekurangan energi. Sekian dari permasalahan saya. Baik, kita lanjut permasalahan berikutnya. Berikutnya ada dari Halimah dengan NIM 04. Kepada Halimah disahkan. Baiklah, permasalahan saya yaitu dikatakan pada blog saya bahwasannya enola dengan kontrol termodinamika dapat dilakukan dengan vinyl metil litium pada suhu kamar dengan memberikan perbandingan 10:90. Nah, bagaimana yang terjadi jika enola dengan trivinyl metil litium pada suhu standar? Bagaimana dengan produk yang dihasilkan? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab, silakan. Baiklah, saya Dinora akan mencoba menjawab permasalahan dari Nur Halimah. Menurut saya, tergantung pada bahan apa yang akan digunakan, karena harus diperhitungkan pada suhu berapa produk akan terbentuk paling stabil. Jika dilakukan pada suhu yang berbeda, belum tentu hasil produknya akan stabil sesuai dengan kontrol termodinamika. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dinora. Tapi di sini menurut saya jawaban dari Saudari Dinora itu belum puas menurut saya. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Saya Ermawati ingin menambahkan jawaban Saudari Dinora. Menurut saya pada suhu standar itu tetap bisa dilakukan, tetapi produk yang didapat itu bisa stabil dan juga bisa tidak stabil. Apabila suhu diubah-ubah, maka produk yang dihasilkan akan berbeda-beda pula, di mana bisa saja produk yang dihasilkan stabil atau tidak stabil, tergantung dari reaksinya. Jika ingin didapatkan produk yang stabil,
maka dapat dipakai suhu yang relatif tinggi atau rendah. Tetapi apabila ingin produknya cepat, bisa digunakan pada suhu kamar. Terima kasih. Baiklah kepada saudari Ermawati dan Denora, di sini jadi dapat saya simpulkan bahwasannya pada reaksi tersebut dia dapat dikatakan stabil, yang mana apabila suhu diubah maka produk yang dihasilkan akan berbeda-beda pula tergantung pada reaksinya. Jika ingin didapat produk yang stabil maka dapat dipakai suhu yang relatif tinggi. Nah, itu semua atau untuk mencapai produk yang stabil itu diperlukan harus diperhitungkan pula pada suhu berapa produk akan terbentuk. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjut ke permasalahan berikutnya, permasalahan terakhir. Permasalahan terakhir ini ada Ermawati dengan nilai 002. Kepada Ermawati disilakan. Baiklah, permasalahan saya yaitu bisa kita lihat pada gambar tersebut bahwasanya dijelaskan di sana pembentukan keton itu lebih lambat. Nah, mengapa pembentukan keton oleh anion enolat itu lebih lambat dibandingkan dengan pembentukan enol? Bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya persilakan. Baiklah, saya Nadia Kurniawati ingin mencoba menjawab di permasalahan yang diajukan. Nah, di gambar tersebut kita bisa lihat bahwa enol itu bereaksi dengan cepat dan keton sebaliknya yaitu lambat. Nah, cepat di sini menunjukkan bahwa dia kinetik, sedangkan lambat di sini menunjukkan bahwa dia termodinamik. Sehingga hal tersebut juga bisa disebabkan karena keton yang dihasilkan di sini menjadi hasil yang stabil. Jadi keton lebih stabil dari enol sehingga dia lama proses sampai dia menjadi itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan untuk merubah menjadi keton, enolat anion itu menjadi keton itu memerlukan aktivasi yang tinggi dari energi yang dibutuhkan untuk mengubah menjadi enolat, sehingga proses yang dilewati keton itu lama. Demikian menurut saya, Ermawati. Baiklah, terima kasih pada saudari Nadia atas jawabannya. Menurut saya, jawaban dari saudari Nadia kurang tepat. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya persilahkan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban permasalahan dari Ermawati. Menurut saya, karena keton itu lebih stabil dibandingkan dengan enol, tetapi perubahan anion enolat menjadi keton memerlukan energi aktivasi yang tinggi daripada energi untuk mengubah anion enolat menjadi enol. Jika energi cukup terpenuhi untuk reaktan mengatasi kedua rintangan, kemudian energi yang cukup tersedia untuk mengubah keton, enol, dan enolat, dan maka keseimbangan akan tercapai. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ermawati. Baik, terima kasih atas jawabannya pada saudari Masita. Jadi dapat saya simpulkan berdasarkan jawaban dari saudari Masita dan Nadia, bahwasanya mengapa pembentukan enol itu lebih cepat, karena perubahan anion enolat menjadi keton itu memerlukan aktivasi yang tinggi daripada energi yang mengubah anion enolat menjadi enol. Serta karena keton itu juga lebih stabil daripada enol. Sekian permasalahan saya kembalikan pada moderator. Baiklah, pertanyaan Ermawati tadi menutup semua permasalahan yang kami diskusikan. Jadi, terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan
baik konsep maupun penerapan yang kami lakukan karena kami juga masih dalam tahap belajar. Kami akhiri diskusi ini dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.